Di ruya kita baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah, terutama kita disuguhkan salawat yang sangat indah, dirinya dengan terpana tentu ini melalui latihan, dan ini bagian daripada memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ya, suguhan ini bagian dari memuliakan tamu. Ya, terima kasih Majelis Ta'lim Pak Dede. Ya, mungkin ada di antara kita yang sempat sedikit air matanya bisa keluar sedikit barangkali. Ya, apalagi Bu Haji. Kalau biasanya haji yang sudah pulang dari baik pulang dari haji maupun dari umroh, kalau sudah baca salawat pasti teringat di sampingnya raudah, pasti menetes air matanya, pasti begitu ketika salawat diucapkan. Yang berikutnya, kenapa kita disuruh berdiri tadi? Ada satu seorang ulama, sejak dimulai acara itu peringatan Maulid sampai terakhir dia berdiri terus. Baru hanya dia, artinya orang lain dulu dia berdiri sampai selesai. Ditanya selesai, wahai Syekh, kenapa engkau sejak pembukaan sampai terakhir kau berdiri terus? Oh, ternyata riwayatnya peringatan Maulid lalu disuruh berdiri, dia tidak berdiri. Lalu dia didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah mengucapkan, didatangi oleh Nabi langsung dia, mengapa engkau tidak berdiri untukku? Sejak saat itu dia lumpuh, tidak bisa berdiri sampai beberapa tahun. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau menyembuhkan sakitku ini, maka ketika peringatan Maulid Rasulullah SAW, saya akan terus berdiri sampai selesai. Beransur-ansur dia sembuh penyakitnya dan kembali dia bisa berjalan. Maka sejak saat itu ketika ada peringatan Maulid, berdiri sejak pertama sampai dengan selesai. Jadi jangan coba-coba. Kalau ada bacaan salah disuruh berdiri lalu tidak berdiri, nanti lupa. Iya, ada riwayatnya, jangan main-main. Ya, dibalas saji kan apa, berdiri. Ada penggunting Rabu disuruh berdiri. Iya. Ya saat itu orang takut untuk tidak berdiri, lumpuh. Ditegur, Rasulullah datang langsung, mengapa engkau berdiri? Mengapa engkau tidak berdiri untukku? Ya. Baik, pada kesempatan ini saya tadi menelpon Ibu Ketua Majelis Taklim Pak Didi. Kira-kira apa yang cocok bisa kasih materi? Kan tidak enak kalau materinya double-double. Datang penceramah satu, itu juga penceramah kedua dia mengulang materi yang lalu. Kalau tidak salah di Lahun Tauhid kemarin materinya tentang Al-Quran, betul ya? Ya, maka saya tidak mungkin bawakan Al-Quran sekarang. Mohon maaf, mungkin materi yang saya bawakan ini terkesan basi kalau untuk makanan, sudah tidak menarik untuk disantap barangkali. Tapi paling tidak saya mengingatkan saja, jangan sampai baik diri kita atau saudara kita, keluarga kita, tetangga kita berkewajiban untuk mengingatkan. Apa itu? Tentang riba. Riba ini dalam pengertiannya adalah kelebihan dari sesuatu pemberian, bakaran begitu. Riba, kelebihan begitu. Jenis-jenis riba ini, macam-macam riba ini ada bermacam-macam.
dan bahayanya sangat luar biasa. Bahkan orang yang makan riba itu sama dengan menzinahi, berbuat zina selama 36 kali kalau dia berbuat satu kali. Satu kali dia berbuat riba, makan riba, dia sama menzinahi perempuan sebanyak 36 kali. Itu sabda Rasulullah. Ada juga yang lebih keras lagi. Seseorang yang hidup dengan riba, makan riba sama dengan menzinahi ibu, mamanya. Dalam satu riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dia melihat orang, dia berenang di dalam genangan darah yang busuk bercampur nanah yang busuk. Nabi Muhammad, kenapa itu Jibril? Kotornya busuk. Kenapa itu? Siapa mereka itu? Dia bilang mereka lagi makan riba. Sebetulnya lintah. Lintah itu kan hidupnya di air. Ya, berbahaya kalau orang makan riba. Ya. Mungkin kesannya kita selama ini riba itu hanya berhubungan dengan utang piutang. Oh ternyata tidak. Tidak hanya utang piutang. Karena ada macam-macamnya riba. Ya. Yang pertama saya ungkapkan di sini riba fadl. Riba fadl itu menukarkan barang dengan barang. Barang dengan barang. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, baju dengan baju, misalnya. Hati-hati. Ada riba di dalamnya nanti. Ya, yang sejenis. Tetapi kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda. Misalnya emas yang 24 karat dengan 22 karat. Iya. Sudah dikanodeki bela madamangko pelawaku 24 karat. Nembak kita kan bisa. Dapoloni bangun. Sudah dapoloni. Tapi bisa. Tapi kecuali 22 karat. Berarti dia untung 2 karat. Yang dua ini haram, riba. Nah, riba itu namanya begitu. Hati-hati. Iya. Yang keduanya misalnya beras dengan beras. Ya. Ini namanya ribayat. 1 liter beras ketan ditukar dengan beras biasa 2 liter. Riba itu. Riba, tidak boleh. Iya. Bahkan upaya bela na litere. Nando kene papeta kau upaya pul selitere. Nebanta ka na litere dia musili. Artinya kasih saya 1 liter beras ketan, saya kasih beras ketan 1 liter, tapi bayar 2 liter beras dia. Riba itu, tidak boleh itu riba. Hati-hati. Ya. Kalau misalnya begini, pernah ditanyakan Rasulullah, bagaimana Rasulullah misalnya 1 ekor sapi dengan 2 ekor sapi. Misalnya sapinya besar, lalu ada sapi 2 ekor masih kecil, boleh tidak begitu? Rasulullah bilang boleh asal dari tangan ke tangan, maksudnya langsung tunai. Sekarang juga, saat itu juga boleh, itu boleh. Tapi kalau ditunda tidak bisa. Contoh misalnya 1 ekor yang besar, 2 ekor, tapi nanti 1 akan datang baru dia sudah besar gitu, sudah rawa dia, menjadi riba. Boleh kata Rasulullah, tapi tangan dengan tangan. Ditanyakan tangan dengan tangan itu maksudnya apa? Langsung tunai saat itu juga dikasih. Hati-hati. Ya. Atau misalnya 100.000 dengan 200.000, tidak boleh. Riba namanya itu. Iya.
Kemudian nasiah. Riba nasiah itu menunda pelunasan pembayaran. Kita utang barangnya orang. Nembala muda sampai ini. Mano fudosakan upayamu. Fudosakan upayamu nasekadu. Nembala muda sampai. Ano bara itu ini 50.000. Nesyo bara itu. Batu kena itu. Nembala taka 50. Yang 50-nya riba. Hati-hati. Jangan sampai terjadi. Kalau bukan kita, orang lain. Kemudian riba qard. Riba qard itu, itulah pinjam 1 juta kembali 2 juta. 1 juta riba qardnya. Haram riba namanya. Yang kelima, riba jahiliyah. Bagaimana itu riba jahiliyah? Bunganya kelebihannya melebihi dari pokoknya. Bagaimana contohnya? Bunga berbunga. Sudah selesai pokoknya, tapi karena bunganya dia belum bayar, berbunga lagi bunganya. Itu namanya riba jahiliyah. Oh, itu lebih haram. Ya, sama saja dia menzinahi ibunya, mamanya. Lalu saya bilang zalim, ngeri. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga diri dari perkara riba ini. Untuk berkembang, saya persilakan atau ada jadwal apa? Ada susunan acara tanya jawab? Ceramah. Langsung saja. Supaya lebih berkembang, saya persilakan untuk bertanya seputar riba. Bas. Oh, silakan. Saya kira Bas. Silakan. Itu aja hadisnya. Saya hanya agak baca hadis itu sudah tidak kuat menghafal. Ada lagi yang bertanya? Silakan Ibu Haji. Kalau misalnya di bank itu Pak, kan biasa kita transaksi pinjam piutang itu di bank. Pegawai bank, apakah pegawai bank itu dia makan riba karena kita selalu mengembalikan lebih? Ya. Ya, terima kasih. Mengenai bank ini tidak ada hadisnya, tidak ada juga ayatnya ini bank. Bank ini baru muncul sekitar 300 tahun, 200 tahun yang lalu lah. Belum lama ini bank. Ya, belum ada ini bank. Jadi kita mau mencari hadisnya agak sulit. Maka muncullah pendapat para ulama. Ada ulama yang mengharamkan bunga bank, ada juga ulama yang menghalalkan bunga bank. Tinggal kita saja itu. Ada ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan, termasuk saya simpan uang di bank, saya pinjam di bank. Kenapa? Karena kita di perguruan tinggi ada mata kuliah 8 SKS, namanya mata kuliah Masailul Fiqih, masalah-masalah hukum. Yang dibahas dalam mata kuliah itu termasuk aborsi, karena membunuh itu haram hukumnya, termasuk bunga bank itu halal atau haram. Dalam masalah fikih, setelah kontemplasi hasil penggabungan antara hukum Islam dengan hukum negara, maka dinyatakan bunga bank itu halal. Karena kenapa? Ada mudaratnya tapi sedikit, lebih banyak maslahatnya. Di mana masalahnya? 1, menolong orang yang sedang kesusahan. Dia pinjam uang di bank karena dia susah. Betul tidak? Daripada dia pinjam di luar 5%, 20%, sementara di bank hanya paling tinggi 2%. Menolong orang yang kesulitan. Itu masalahnya. Ya, yang kedua, masalah yang kedua apa? Mengurangi pengangguran, memberi kehidupan kepada orang yang tidak punya pekerjaan.
Karena kalau tidak begitu, dari mana mereka digaji? Sama saja kita kasih gaji karyawan, kita yang gaji. Makanya pihak bank itu salam senyum. Kenapa? Kau bisa duduk di situ karena saya yang gaji. Saya nasabah ini yang gaji kamu orang yang duduk tingginya gaji, tapi saya yang gaji. Karena saya pinjam uang, lalu saya usahaku saya kasih kamu untuk gajimu. Di sana kajian masalah fikihnya, maka dia menjadi halal. Tapi ada juga ulama yang mengharamkan. Tinggal kitanya saja. Ada orang saya mau keluar dari bank. Kenapa? Saya takut saya kasih masker. Makan anak istriku uang haram karena uang riba. Saya bilang, bukan kau makan uang riba kamu, kau makan hasil keringatmu. Jam 8 kau masuk, jam 4 kau pulang. Kau capek kerja, itu kau makan gajimu kamu. Tidak jadi dia keluar. Kalau bicara sumber uang, Bu, bicara sumber uang, mohon maaf ini. Ada dulu saya mengajar di SMA, divisi dengan Pak Perusu, lalu di Perusu. Pak Fajar, ini ada siswa SMA ini haram jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri. Ada itu ajaran di waktu begitu dulu. Datang kalau sekarang haram jadi pegawai negeri. Bahkan ada pegawai negeri dulu dia keluar dari pegawai negeri, dia tidak ambil gajinya. Alasannya haram. Kenapa? Katanya uang sumber gaji itu tidak jelas. Dari uang pajak rokok, dari pajak WTS, dari uang riba, sehingga dia tidak mau terima gaji. Apa saya jelaskan sama anak-anak siswa SMA? Kalau kau tidak mau kau mau bersih, jangan bersentuhan dengan uang. Uang itu kotor. Hanya baru keluar dari bank itu bersih, tapi sesungguhnya dia kotor. Tidak ada yang bersih itu uang. Mau bukti uang tidak ada yang bersih? Mau bukti, Bu? Mau? Ya? Ada jual roti di pasar, di warung-warung. Dia jual ikan, dia jual sayur, dia ojek. Yang dia kasihkan orang Tembeua. Yang beli rotinya orang Tembeua. Orang Tembeua ini baru saja tangkap babi. Nah, nusa bebino datang tetangganya. Oh, saya ke bebi minta mau lihat. Ya toh? Pak bertetangga masalah. Sudah dia beli. Berapa harganya? Katakanlah 25.000. Karena rasa kelaparan, dia beli roti dengan harga babi tadi. Bahkan masih melengket darah babi di uang yang 20.000 tadi. Ada darah babinya. Dia belikan roti. Nah, kalau tidak mau menerima uang dari hasil penjualan babi, penjualan anjing, jangan terima orang Tembeua. Itu mereka jual babi mereka. Betul tidak? Harus ada sanadnya dia. Istilahkan sanad. Sanad itu